Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, kita memasuki bulan Rajab. Tentunya kita tahu bahwa di bulan Rajab ini ada satu peristiwa, yaitu tentang diisrokannya Nabi besar Muhammad SAW ya, pada tanggal 27 Rajab. Maka tentu di dalam kisah Isra Mi'raj ini ada hal-hal yang melatar belakangi Nabi. Kenapa sampai Nabi Muhammad itu diisrokan atau dimi'rajkan oleh Allah. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan kitab Nurul Dzalam karya Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Di sini ada sedikit cuplikan ya di dalam kitab Nurul Dzalam ini tentang kisah Isra Mi'raj Nabi. Kenapa Nabi Muhammad ini diisrokan? Apa yang melatar belakangi dan sebab-sebab yang menjadikan Nabi Muhammad ini dibawa oleh malaikat Jibril menunggangi buraq dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa kemudian dinaikkan ke langit oleh Allah. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatun. Qala Utsman bin Hasan Al-Juwairi, berkata Utsman bin Hasan Al-Juwairi, halaman 42, fi Durratil Wa'idin, di dalam kitab Durratil Wa'idin. Utsman bin Hasan Al-Juwairi di dalam kitab Durratil Wa'idin berkata, wa amma sababul mi'raj, adapun sebab-sebab mi'raj, dinaikkannya Nabi Muhammad ke langit. Kalau Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa ya. Kemudian dari situ dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan. Apa sebab dimi'rajkannya Nabi Muhammad ini? Wa amma sababul mi'raj, adapun sebab-sebab mi'raj, dinaikkannya Nabi Muhammad, fahuwa, maka sebab tadi, annal ardoh, sesungguhnya bumi, iftakhorat, bangga-banggaan. Annal ardoh, sesungguhnya bumi, iftakhorat, bangga, bumi tersebut alas samai, terhadap langit. Jadi bumi itu membanggakan dirinya, bilang kepada langit, saya lebih mulia dari kamu, kata bumi. Faqalatil arduh, maka berkatalah bumi pada langit, ana khairun minka, saya lebih utama, lebih baik darimu. Kata bumi. Alasannya bumi itu li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala zayyanani bil biladi wal bihar wal anhari wal asjari wal jibali wa ghairiha. Zayyanani, menghiasi Allah ini kepadaku, kata bumi, bil biladi, dengan kota-kota yang indah, belahan bumi ya. Wal bihari, lautan. Wal anhari, sungai-sungai. Wal asjari, pepohonan-pepohonan. Wal jibali, dan gunung-gunung. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Kata bumi, Allah itu menghiasi, memberikan kepadaku hal-hal yang agung. Bumi, kemudian apa itu, gunung-gunung, pepohonan, kota-kota yang indah, dan selainnya. Maka tentu dengan pemberian Allah yang seperti ini lebih indah daripada engkau, kata bumi kepada langit. Faqalatis sama'u, maka menjawab as-sama'u, langit, ana khairun minka, justru saya lebih baik daripada kamu. Ana, diriku, khairun, lebih baik, minka, daripada engkau bumi, kata langit. Li'annallaha, karena alasannya apa, langit ini, li'anna syamsah, karena sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, wal kawakib, dan bintang-bintang, wal aflaka, dan cakrawala ataupun alam semesta ya, wal buruj, dan bintang-bintang, wal arsy, dan arsy, wal kursi, dan kursi Allah, wal jannati,
dan surga ada di saya. Justru saya ini lebih mulia darimu, karena semua di langit itu milik saya, kata langit ya, berupa ya apa bintang-bintang, alam semesta, kemudian kursi Allah, surga, semuanya itu ada di langit. Justru dengan hal ini saya lebih mulia dari kamu, kata langit kepada bumi. Wa qalatil ardu, maka dijawab lagi, wa qalat, dan menjawab al ardu, bumi, fi baitin yazuruhu wa yatufu bihil anbiya wal mursaluna wal auliya wal mu'minuna amma. Di dalam bumi, ya kata bumi, pada diriku itu terdapat Baitullah, Ka'bah, yazuruhu, yang menziarahi, yang mendatangi terhadap bait, wa yatufu bihil anbiya, dan bertawaf semua para nabi, para rasul, wal auliya, para wali-walinya Allah, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, amatan, semuanya. Justru dengan alasan seperti ini, kata bumi, lebih mulia daripada langit, karena di sini di tempatku itu ada Baitullah, semua nabi dan rasul dan juga orang-orang mukmin mengunjunginya. Wa qalatis sama, dan menjawab as-sama'u, langit, fi baitil ma'mur, di Baitil Ma'mur, yatufu bihi malaikatus samawati wa fil jannati allati hiya ma'wa arwahul anbiya wal mursalin wal arwahul auliya was sholihin. Wa qalatis sama, dan berkata langit, fi Baitil Ma'mur, pada diriku, ada dalam diriku Baitul Ma'mur, di mana yatufu bihi malaikatun, malaikat pada bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Wa fil jannati, di surga, allati hiya ma'wa arwahul anbiya, dan juga pada diriku, kata langit, terdapat apa itu surga, tempat persinggahan, tempat arwah-arwahnya para nabi, wal mursalin wa arwahil auliya, dan arwah-arwahnya para wali was sholihin. Tentu dengan hal ini, kata langit, saya lebih mulia daripada apa dirimu, karena di tempatku itu ada Baitul Ma'mur yang dikelilingi oleh para malaikat, ada kursi Allah, dan juga ada surga, tempat arwahnya anbiya wal mursalin wa arwahil auliya was sholihin. Wa qalat, dan menjawab al ardu, bumi, inna sayyidal mursalin, sesungguhnya pimpinan utusan, wa khatamin nabiyyin, dan nabi terakhir, wa habibi rabbil alamin, dan kekasih Allah, ya, wa afdalul mawjudati alaihi, dan orang yang paling afdal, orang yang paling utama dalam segala apapun yang wujud, akmalut tahiyyati wa tanafiyah, dan semua penghormatan, paling baiknya kehormatan, kesempurnaan kehormatan, watonah, berada fi, pada diriku. Nah, ini kata bumi menjawab menjawab kepada langit, ya. Di dalam bumi ini ada Nabi Muhammad, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, wa habibi rabbil alamin, wa afdal mawjudat alaihi akmalut tahiyyat wa tanafi. Di sini ada Nabi Muhammad. Singkatnya begitu. Di sini ini ada di Muhammad. Di mana Nabi Muhammad ini ada di bumi, dan kamu tidak pernah merasakannya Nabi Muhammad ada di langit. Maka dengan kata-kata ini, falamma sami'at as-sama'u, maka tatkala mendengar langit, hada, terhadap kata-kata ini, kata-kata yang telah dilontarkan ataupun statement, ya, kalau orang itu statement, kata-katanya bumi, bahwa di sini ada Muhammad, orang yang paling baik, orang yang paling dihormati di alam semesta ini, yaitu orang yang paling mulia dari hal-hal yang wujud. Fasakata, maka falamma sami'at sama, maka tatkala mendengar langit hada terhadap pernyataan ini, ajazat, maka tidak mampu sama tadi, wasakatat, dan diam.
anil jawab terjawab. Sudah nggak bisa balas lagi malaikat ini kalau sudah bilang bumi bahwa di sini ini ada orang yang paling afdal, orang yang paling utama dari segala apapun. Itu ada di bumi. Kamu tidak mendapatkannya, kata bumi ke langit. Maka diam, nggak bisa jawab lagi. Karena memang Nabi Muhammad ini adalah semua yang diciptakan adalah dari Nur Muhammad. Kalau Nabi Muhammad diciptakan dari Nur Allah. Andaikan tidak ada Nur Muhammad, maka niscaya semua yang ada ini al-mawjudat, maka tidak akan terlaksana, tidak akan diciptakan oleh Allah. Justru karena dengan Nur Muhammad sesuatu di muka bumi ini ada atau diciptakan. Bagaimana kita tidak berterima kasih kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad ya. Karena kita ini diadakan karena adanya Nabi Muhammad, termasuk nabi-nabi sebelumnya. Jumlah nabi itu 124.000, utusan 313. Kemudian yang wajib kita hafal 25 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Dan dari situ diringkas lagi ada Nabi Ulul Asmi, tingkat kesabaran dakwah. Tingkat kesabarannya ini sangat tinggi. Melalui perjuangan-perjuangan dakwah yang sangat rumit, yaitu ada 5. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dari semua para nabi itu afdal, yang paling afdal adalah Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepada Nabi Muhammad? Karena segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan karena adanya Muhammad, karena adanya Nur Muhammad. Maka dengan kata-kata ini ya, dengan kata-kata bumi mengatakan bahwa di sini ini ada Muhammad, ada Nabi Muhammad berada di bumi. Tentu kamu tidak bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang aku dapatkan ini, kata bumi. Maka langit ini terdiam. Setelah itu wasakatat dan diam langit anil jawab dari jawab, tidak bisa berkomentar. Watawajjahat ilallahi ta'ala. Watawajjahat dan memohon langit tersebut ilallahi kepada Allah Ta'ala. Berdoalah ya. Faqalat ilahi anta tujibul muttar idza da'aka wa ana ajastu an jawabil ardi fa as'aluka ayyas'uda Muhammadin ilayya fa atasharrafa bihi kama tasharrafat al ardu bi jamalihi waftakharat. Ya, ini kata-kata malaikat ini. Setelah malaikat tidak bisa menjawab, wa tawajjahat ilallah, berdoa kepada Allah, menghadap Allah. Faqalat, maka berkata sama atau langit tadi, ilahi wahai Tuhanku, anta tujibul muttar, engkau adalah zat yang memberikan solusi pada orang yang sangat membutuhkan. Ya, diriku ini karena tidak kecewa oleh bumi ia bilang seperti itu bumi kepadanya ya, maka dia memohon kepada Allah. Idza da'aka, tatkala memohon kepada engkau. Wa ana, diriku, kata langit, ajastu, tidak mampu diriku, an jawabil ardi, menjawab bumi yang bilang seperti itu ada Muhammad, sedangkan diriku tidak pernah merasakannya seperti yang dirasakan oleh bumi itu. Fa as'alukah, maka aku memohonkah kepadamu ya Allah, ayyas'udah, untuk dinaikkan, agar dinaikkan Muhammadun, Nabi Muhammad, ilayah, kepadaku, fa atasyarraf bihi, maka aku akan mengambil barokah, mengambil kemuliaan dengan Muhammad tadi itu. Maka tolong ya Allah, naikkan Muhammad dari bumi itu biar sama-sama merasakan kemuliaan, ya begitu. Kama tasyarraqat al-ardu bi jamalihi, kama tasyarrafat al-ardu bi jamalihi, sebagaimana mengambil kemuliaan, mengambil keberkahan bumi dengan keindahannya, kebaikannya Nabi Muhammad. Waftakhara, dan menjadikan bangga bumi itu. Fa'ajabah, maka Allah memenuhi da'wataha, terhadap doanya langit. Wa auhallahu ta'ala ila Jibril, lalu mewahyukan Allah ila Jibril, kepada Jibril. Faqala idhhab ilal jannati wa khudil buraq wadhhab ila Muhammadin. Ini kata Allah, firman Allah ya. Faqala, Allah berfirman, idhhab, berangkatlah Jibril ilal jannati, ke surga,
Wahudil buruk, ambil buruk di surga itu. Wadhab ila Muhammad, bawa ke Muhammad. Fadhahabah, maka berangkat Jibril. Waro'a, dan melihat Jibril tadi arba'ina 40 alfin, 40.000 burokin buruk. Fadhahabah, maka berangkat Jibril. Waro'a arba'ina alfi burokin, maka Jibril melihat 40.000 buruk. Yarta'una fi riyadil jannah, ya, ada di kebun-kebun surga, ada di taman-taman surga. Berjejer buruk itu ada 40.000 di kebun-kebun surga, di taman-taman surga. Wa ala jabhatihim isma Muhammadin. Wa ala jabhatihim ismu Muhammadin. Di dahinya, wa ala jabhatihim, di dahinya buruk itu ismu Muhammadin, ada tulisan Muhammad, nama Muhammad. Di keningnya bagi setiap buruk tadi yang 40.000 itu. Waro'a, dan melihat, ya, Jibril fihim, terhadap kumpulan buruk tadi itu, burokon, satu buruk. Waro'a fihim burokon, melihat satu buruk Jibril dari beberapa perkumpulan buruk tadi, munkisan, menundukkan ruksahu, terhadap kepalanya, ya beki, seraya menangis. Watasiluh, dan mengalir min ainaihi, dari kedua matanya buruk, ad-dumu'u, yaitu air mata. Kemudian Jibril melihat dari perkumpulan buruk tadi ini, melihat ada satu buruk yang menundukkan kepalanya, meneteskan air mata. Faqala Jibril, malaka ya buruk. Jibril berkata, apa yang menyebabkan kamu seperti ini buruk? Bagaimana keadaanmu kok bisa nangis? Apa gara-garanya? Faqala ya Jibril, lalu faqala ya. Maka buruk tadi mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, ini diriku sami'tu mundu arba'ina alfisanatin. Qala ya Jibril, ini sesungguhnya diriku, kata buruk, sami'tu, aku mendengar mundu arba'ina alfisanatin, sejak 40.000 tahun yang lalu. Isma Muhammadin, nama Muhammad. Wahai Jibril, saya begini ini, menangis terus. Saya mendengar sejak 40.000 tahun yang lalu ada nama Muhammad. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatun, maka dengan nama itu terjadi pada diriku kecintaan. Shahibah hadal ismi, terhadap nama ini. Sejak saya mendengar nama Muhammad 40.000 tahun yang lalu, maka nama itu menusuk pada diriku. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatun shahibah hadal ismi, maka dengan nama itu terngiang-ngiang, ya, ataupun ingat-ingat terus saya ini, kata buruk. Wa isqatuhu, dan merindukannya. Maka sejak 40.000 tahun yang lalu saya mendengar nama Muhammad, maka diriku ini terngiang-ngiang dan rindu, cinta sekali kepada nama itu. Dan saya belum pernah, kata buruk, menjumpai orangnya seperti apa. Namanya saja sudah aku cintai. Ini kalau orang jatuh cinta, ya, ini buruk ini. Kalau manusia gimana ini? Kalau manusia ini sudah jatuh cinta, disebut namanya, sudah ada terketuk dalam hatinya itu untuk mencintai, padahal belum tahu ini. Kalau kita teleponan misalkan sama orang kenal di Facebook, padahal di Facebook itu nggak tahu orangnya seperti apa, ya, tapi suaranya enak, ataupun ya sudah teleponan beberapa kali, maka cinta itu datang pada diri kita, padahal kita belum tahu seperti apa orangnya ini. Hanya berdasarkan pada berdasarkan pada gambar. Padahal ya kenyataannya, faktanya di lapangan itu tidak seperti itu. Ternyata banyak orang tahu di gambarnya cantik, begitu pas dia ini bertemu dengan orangnya maka dia lari.
Tapi Buruk ini enggak seperti itu, dia setia. Walaupun seperti apa Nabi Muhammad enggak peduli. Dengan namanya itu dia sudah mencintai sejak 40.000 tahun yang lalu. Ini hebatnya Buruk ini. Ini harus ditiru. Bagaimana mungkin ya manusia tidak mencintai Nabi Muhammad? Ini manusia, Buruk saja seperti ini. Buruk saja ini seperti ini cintanya kepada Muhammad. Apalagi manusia. Bagaimana mungkin manusia tidak berterima kasih kepada Nabi Muhammad? Buruk saja ini seperti ini pada saat kisah Isra Mi'raj. Fa waqa'a fi qalbi mahabbatun sahib hadzal ismi wa isqatuhu wa badzalik, sesudah itu lam ahtaj ila ta'amin wala syarabin wa taraktu binaril ishqi. Maka sesudah saya mendengar itu dan saya mencintainya sangat luar biasa, kata Buruk, saya tidak bisa makan, juga tidak bisa minum. Saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Gak enak makan, gak enak minum ya. Kalau orang sudah jatuh cinta ini, ya gak bisa makan, gak bisa minum. Ini berarti cintanya sangat luar biasa sekali. Kalau orang mencintai orang lain atau dia dalam suasana dimabuk asmara ya, tapi makannya enak, ada sate, ada soto, dimakan dengan lahap sekali ya, berarti cintanya nggak dalam. Kalau Buruk ini mendengar namanya saja nggak bisa makan, nggak bisa minum, pengen ketemu lah, pengen cepat-cepat ketemu. Wah taruk tu binaril ishqi, rindu kobong hangus jiwaku ini dengan rindu kok, nggak tersisa, kata Buruk. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, ana diriku usiluka bima'syukika. Diriku ini sekarang Buruk ya, akan mempertemukan engkau dengan orang yang kamu cintai. Ayo ikut aku, kata Buruk. Summa asrajahu wa aljamahu wa ja'a bihi ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Summa asrajahu, lalu kemudian memberikan pelana ya Jibril terhadap Buruk, wa aljamahu, dan mengikat, wa ja'a bihi ila Nabi, dan mendatangkan Buruk itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhiril qissatil madhkurati. Ini cerita di dalam kitab Nurul Dolam bahwasanya ya Nabi Muhammad sebab diisrokan ya seperti ini ceritanya, kisahnya. Jadi hikmah apa yang kita petik dari cerita Isra Mi'raj ini? Di sini adalah ada satu hal yang patut ataupun yang wajib ya kita teladani, adalah ya menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Muhammad ini diisrakan oleh Allah, di situ menerima sholat 50 rakaat menjadi 5 rakaat yang kita ketahui sekarang. Justru dengan hal ini, karena perintah yang sangat agung, Allah mengutus Jibril agar supaya membawa Nabi Muhammad bertemu Allah. Tentu dengan keadaan yang spesial ini, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu. Bagaimana kita ini meneladani, jangan sampai ya kita meninggalkan sholat, karena sholat ini nggak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Makanya di situ setiap perintah selain sholat ini ada. Kalau puasa tidak mampu, sudah ada pernyataan dari dokter, kalau misalkan kalau kita berpuasa maka penyakitmu ini akan tambah kambuh, kita bisa tidak berpuasa, kita mengqadha. Tapi kalau sholat tidak bisa. Kalau sholat ini karena ada tata caranya, sholat tidak bisa ditinggalkan, karena sholat ini adalah asas ataupun dasar, sesuatu yang sangat fundamental ya, sesuatu yang sangat mendasar dalam diri seseorang. Dalam kondisi apapun harus tetap melaksanakan sholat. Sehingga di situ di dalam kitab-kitab fikih ini disebutkan bahwa orang yang tidak bisa sholat dalam keadaan ya berdiri, sholat duduk, tidak bisa duduk tidur miring, tidak bisa tidur miring, sholat dalam keadaan terlentang menghadap kiblat. Tidak bisa itu ya sholat dengan hati, isyarat mata dan sebagainya. Berarti ada tahapan, ada hierarki. Kenapa kok begitu? Karena memang di dalam sholat ini tidak bisa ditinggalkan, berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Justru dengan hal ini kita mengambil satu petikan dalam cerita ini,
betapa agungnya perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang berupa sholat 5 waktu ini untuk disampaikan kepada umatnya. Dan juga Nabi Muhammad ketika wafat, detik-detik terakhirnya wafatnya Nabi Muhammad, yang diperintahkan itu tidak lain. Jibril sampaikan ummati as-sholat, jangan lupa sholat. Bukan yang lain, tetapi perintah sholat. Karena sangat pentingnya ya sholat ini, karena ini adalah merupakan komunikasi munajat seorang hamba vertikal, ibadah vertikal kepada Allah selain ibadah-ibadah yang lain. Maka di hari kiamat itu sholat ini adalah merupakan pertama yang akan dihisab sebelum amal-amal yang lain. Fa idza sholuhat sholuha sairu amalihi. Ketika sholatnya ini baik, maka semua amalnya terhitung baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Tatkala sholatnya ini jelek, maka ya seluruh amal perbuatannya itu nggak berguna, karena parameternya, ukuran, standar yang dijadikan amal di dalam segala apapun itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, yang kisah yang harus kita petik di dalam cerita ini, apa? Kecintaan, menambah kecintaan kepada Nabi, berterima kasih kepada Nabi. Ya tentunya orang yang berterima kasih, orang yang cinta kepada Nabi tidak hanya mengatakan saya cinta, bohong, harus melakukan sunnah-sunnahnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu ya kita harus kita lakukan, termasuk diantaranya adalah memperbaiki amalan-amalan sunnah kita, ataupun ya kita berterima kasih membaca sholawat kepada Nabi. Berapa kali sholawat kita kepada Nabi sehari semalam itu menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Nabi. Dan sholawat ini adalah merupakan suatu amalan, dalam kondisi apapun diberikan pahala oleh Allah. Berbeda dengan pahala-pahala yang lain, berbeda dengan amalan-amalan yang lain ya. Paling baiknya sholawat adalah sholawat al-Ibrahimi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena mengumpulkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad di dalam sebutan sholawat itu, ya tentunya semua sholawat sama, hanya saja yang paling afdol kata ulama itu adalah sholawat al-Ibrahimi. Mudah-mudahan teman-teman pertemuan kali ini bermanfaat. Ini sedikit cuplikan dari kitab Nurul Dholam, Syarah Nurul Dholam karya Imam An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.